A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudaraku dan sahabatku hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, mudah-mudahan keimanan kita semakin meningkat dan semakin kokoh, tidak mudah digoyang, laksanakan angin yang mudah meniup daun-daunan menggoyang ke sana kemari. Laksana sebuah kapal di tengah lautan yang sangat mudah dipermainkan oleh ombak di lautan. Nah, hari ini saudaraku, kita merenungkan dan berpikir. Jadi sini lampunya sudah ada, jadi kita tidak bawa lampu lagi kan. Ada saat-saat tertentu kita mau bawa lampu. Nah, kalau ini kita hanya untuk berpikir dan merenungkan. Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin mengutip sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Haris ibnu Humairah. Jika umurmu panjang dan kamu akan mendapati. Jadi Nabi berkata kepada Haris ibnu Humairah, jika umurmu panjang, maka engkau akan mendapati. 1. Banyak ulama-ulama yang berdakwah akan agama Islam, tapi sedikit yang memahami dan takut kepada Allah. Jadi yang kata Nabi pertama kali adalah banyak orang-orang yang berdakwah. Nah, banyak orang-orang berdakwah agama Islam, tapi tak mempunyai pemahaman akan agamanya Islam. Jadi dia berdakwah tanpa pemahaman. Yang kedua, dia berdakwah tidak takut kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Melihat, Allah yang mengetahui apa yang kita perbuat di dunia ini. Dia tidak takut, dari sembarangan dia menyampaikan dakwahnya tanpa berpikir. Nah, yang kedua, Nabi berkata, nanti masa itu banyak orang-orang miskin, tapi sedikit yang menolong mereka. Nah, yang ketiga, orang menuntut ilmu itu mulai sirna keikhlasannya. Lebih banyak dalam hal ini mereka menuntut ilmu untuk memperturut hawa nafsunya. Yuk, kita pikirkan dan kita renungkan keadaan kita saat ini. Bagaimana banyaknya orang-orang berdakwah akan agamanya Islam ini, akan dinnya Allah ini. Tapi punya ilmunya ada, tapi pemahaman akan agama Islam sedikit yang memahami. Nah, rata-rata hanya menyampaikan apa yang dia baca, menyampaikan pendapat-pendapat para ulama terdahulu tanpa sedikit pun dia memahami. Nah, jadi Haris ibnu Humairah heran, kok ada orang yang berdakwah tapi tak paham akan apa yang dia dakwahkan. Jadi dia bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan saat itu terjadi?
Jadi Rasulullah menjawab, apabila sholat itu sudah dimatikan, artinya orang sholat tapi nilai-nilai dalam ibadah sholat itu tak tercermin dalam dirinya. Padahal dalam sholat itu ada cerminan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi inna sholata al-fasail wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Keji itu apa sih? Suka menggibah orang, suka memfitnah orang, suka mempersulit orang, suka mengumpat-ngumpat kepada orang, suka mencaci maki orang, suka mencela cacat orang, suka merendahkan orang, merasa ilmunya lebih tinggi daripada orang lain, dengan titel gerak yang disandangnya dia merasa lebih hebat daripada orang lain yang tak punya titel. Gitu. Dia merasa bahwa dia yang paling hebat ilmu pengetahuannya. Padahal yang hebat yang dia dapat itu cuma hafalannya. Hafalan dia membaca buku. Apa bedanya waktu kita SD disuruh menghafal? SD, SMP, SMA menghafal dan menghafal. Gitu. Tanpa kita pahami apa yang kita hafal. Kita baca aja apa yang tersalin di buku, itu kita dapatkan. Mau pahami enggak? Nah, di masa itu juga kata Rasul, banyak orang menjual akhiratnya untuk dunianya. Nah, ini Allah sudah pernah mempertunjukkan kepada saya sabda Nabi ini. Sudah saya saksikan itu, benar adanya apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa ada di suatu masa akan dijualnya akhiratnya untuk dunianya. Nah, peristiwanya itu waktu itu saya sedang bercukur rambut, jadi memangkas rambut. Jadi ada orang di sebelah saya. Jadi saya tidak tahu siapa orang itu. Jadi dia menghidupkan HP. Tanpa dia sadari speakernya hidup. Jadi dia bicara, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngasih ceramah di masjid itu berapa dapat? 150.000. Loh, aku kok dapat cuma 75.000. Jangan-jangan dimakan pengurus dak? Aku kaget. Oh, Ustadz rupanya. Jadi aku pelototi orang itu. Nggak berani nengok aku. Padahal aku pelototi itu dekat sama dia tuh. Aku pelototi mukanya. Nggak berani nengok dia. Nah, nyata sabda nabiku, sabda Rasulku, bahwa di suatu masa akan dia jualnya akhiratnya untuk dunianya. Yang kedua, saya itu entah kenapa saya tergerak untuk ke panti pijat. Oh, memang badan saya capek-capek, ya kan, pegal-pegal. Tapi entah kenapa saya tergerak ke sana. Jadi saya pergilah ke panti pijat tuh kan. Jadi pas mau masuk berpas-pasan sama orang, ya kan. Jadi datanglah yang tukang kusut tadi, perempuan. Pak, kata, Bapak kenal sama orang itu? Ya mana aku tahu, gue bilang. Saya tidak kenal sama dia. Itu Pak Ustadz itu Pak. Lah, kalau dia Ustadz, apa salahnya dia pergi ke panti pijat? Dia kan merasa badannya capek, pegal-pegal. Nah, dia tidak tahu tempat itu berkusuk. Nah, dia satu-satunya dia tahu tempatnya panti pijat. Nah, pergi dia ke sini. Di mana tak salahnya? Ya kalau Bapak iyalah. Kalau Bapak kan cuma berkusuk, capek Bapak. Nah, Bapak bilang capek, pegal, saya kusuk, dah selesai. Bapak pulang. Kalau dia lain Pak. Loh, lainnya maksudmu apa lainnya? Dia minta yang diinikan Pak. Langsung aku ngucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustadz minta digituin, astagfirullahaladzim. Nyatalah, kenapa aku tadi bergerak tadi untuk ke panti pijat tadi? Rupa tuh jumpa inilah, untuk menyaksikan inilah saya tergerak tadi untuk ke panti pijat tadi. Gitu. Rupanya saya harus menyaksikan dengan mata kepala aku ini seorang ustadz pergi ke panti pijat minta digitukan, yang berkata jangan dekati maksiat, jangan berbuat maksiat. Nah, tanya dia yang berbuat. Nah,
Baru situ saya dapat, oh, aku ke panti pijat itu menyaksikan ini rupanya. Benar kata Rasulku, bahwa di akhir zaman nanti dua satu masa akan dijualnya akhiratnya untuk dunianya. Sudah saya saksikan. Nah, jadi ada lagi tuh, saya tengok di medsos itu kan, di YouTube, ya kan. Dia berkata tuh berapi-api tuh, orang tak sholat, dalal haranya dibunuh, dirajam, dipenjarakan oleh Amir. Katanya kan. Amir itu siapa nih? Pemerintah. Nah, jadi dia suruh pemerintah untuk membunuh orang yang tak sholat, atau memenjarakan, atau merajamnya. Dia kaget aku kan, aku tengok lah dia berceramah itu kan, LC itu gelarnya itu. Jadi saya tengok, apa benar ini Nabi menyuruh seperti ini? Orang tak sholat halal darahnya dibunuh, dipenjara dan dirajam. Nah, ini gara-gara dalil-dalil ini, dalil-dalil tanpa pemahaman ini. Jadi aku penasaran, aku cari lah kan, aku cari. Benar tak Nabi ini berkata seperti ini? Mana tahu ada satu hadis aku dapati kan, aku baca terus, aku cari sampai pening, aku cari mana dia. Rupanya pendapat para ulama. Nah, pendapat para ulama seperti itu. Nah, beliau ini menyampaikan pendapat ulama tadi. Nah, sementara Nabi mengasih contoh, dia sayang kepada orang kafir. Dia menyayangi orang-orang kafir. Dia lindungi orang-orang kafir. Dia bantu itu orang-orang kafir. Tengok tuh sejarahnya, baca tuh. Kamu kan punya mata. Gitu. Baca. Iqra. Gitu. Bacalah. Nah, jadi di sini beliau hanya menyampaikan tanpa kenapa orang yang tidak sholat itu disebut sudah keluar dari agama Islam, sudah kafir. Kalau tidak merasa wajib lagi untuk sholat. Jadi kalau dia tidak merasa wajib lagi untuk sholat, maka hukumnya yang bersangkutan itu keluar dari agama Islam. Dia disebut orang kafir. Kenapa? Dia tak tahu. Dia tak paham. Yang tahu dia cuma nyampaikan. Baca, sampaikan pendapat ulama ini begini. Dalilnya ini, dalilnya itu. Paham nggak? Orang yang tidak sholat dan tidak merasa wajib lagi untuk sholat karena dia tidak mau lagi mengucapkan syahadat. Karena di tajwid awal atau di tajwid akhir itu kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di tahiyat awal dan tahiyat akhir kita mengucapkan syahadat. Itu yang termasuk kepada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya yang disebut itu orang yang tak sholat, yang tak berasa tak wajib lagi sholat, itu karena dia tidak mau bersyahadat lagi. Maka dia keluar dari agama Islam, disebut orang kafir dia. Itu. Jadi kaitannya tadi di 2 kalimat syahadat tadi, membaca syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di setiap kita tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kaitannya rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah sebutnya orang disebutkan keluar dari agama Islam. Dia disebut orang kafir. Pahami itu. Jangan cuma membaca, menyampaikan, menyampaikan. Minta dalil. Dalil itu ada 2. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli ada dalil berdasarkan pikiran. Dalil nakli ada dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi ada 2 dalil yang harus kita pakai. Bukan hanya 1. Ini tidak dipakai hanya 1. Dalil nakli. Dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mereka abaikan satu lagi dalil yang disebut dalil akli. Dalil yang berdasarkan pikiran. Karena pikiran ini kedudukannya lebih tinggi daripada dalil.
Pertanyaan saya, kenapa pikiran ini kedudukannya lebih tinggi daripada dalil? Coba saudara jawab. Kasih itu di komen saya itu, tulis di komen saya. Kenapa dalil akli kedudukannya lebih tinggi daripada dalil nakli? Jadi orang-orang yang membidahkan baca yasinan, membidahkan tahlilan, membidahkan maulid nabi, membidahkan Isra Mi'raj dan lain-lain, hanya meminta dalil. Allah tidak pernah memerintahkan untuk memahami Al-Quran menggunakan dalil. Untuk memahami agama Islam, Allah tidak pernah memerintahkan menggunakan dalil untuk memahaminya. Dan nabiku, rasulku, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan untuk memahami agama Islam itu menggunakan dalil. Saudara cari itu kalau memang ada. Jadi cukuplah saudara mendakwahkan apa yang saudara yakini, tanpa harus saudara mengatakan bid'ah atas amalan orang lain. Karena saudara bukan orang yang menentukan ibadah kami diterima atau ditolak. Yang menentukan ibadah kami diterima atau ditolak hanya Allah yang Maha Kuasa, bukan saudara untuk menilai ibadah kami. Nah, begitulah saudaraku, dimanapun Anda berada. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, nyata benar adanya. Bahwa di zaman era kita sekarang ini banyak orang yang berdakwah akan agama Islam, akan dinnya Allah, mengetahui, menghafal, lalu menyampaikan tanpa sedikit pun adanya pemahaman. Jadi begitulah cara memahami. Jadi tidak ada di situ orang yang tidak sholat itu darah halal, darahnya wajib dibunuh. Nanti didengar oleh orang-orang awam, ditengoknya bapaknya tak sholat, dia ambilnya pisau dibunuhnya bapaknya gara-gara ini tadi. Jadi anak salah memahami. Gitu. Karena dengan ceramah bahwa orang tak sholat itu dibunuh, akhirnya orang salah memahami. Bapaknya tak sholat, dia ambil pisau dibunuhnya. Begitulah saudaraku, saya bukan mengatakan sombong, tidak. Saya bukan sombong orangnya, karena sombong itu Allah larang. Janganlah engkau berjalan di muka permukaan bumi ini dalam keadaan sombong. Saya tahu itu, makanya saya tak mau sombong. Saya tak mau riya, saya tak mau takabur. Karena saya hanya insan biasa yang tak punya ilmu apa-apa. Kalau Allah cabut satu memori dalam otakku ini, aku disebut orang jadi orang pikun. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan dalam hal mempelajari agamanya Allah, agama Islam. Nah, tak lupa nih, bagi saudaraku, sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, saya akan tetap mendoakan semoga lekas sembuh, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.